mulai dari Kejadian sampai para nabi-nabi besar, itu ada Yesaya di sana dan juga nabi-nabi kecil, sudah dinubuatkan akan lahir seorang juru selamat yang kita rayakan hari ini. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Selamat Hari Natal. Boleh Bapak Ibu mungkin belum menyampaikan selamat Hari Natal, saya ajak kita pada kesempatan ini boleh lihat kiri kanan dan sampaikan selamat Hari Natal sambil kasih senyum Bapak Ibu yang indah. Ya, selamat Hari Natal. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu sukacita besar bagi saya dan bagi kita semua jika kita boleh memasuki atau merayakan Hari Natal di tahun ini. Dan tentu juga adalah harapan kita yang akan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Dan kita berharap di tahun yang akan datang kita bisa merayakan Natal seperti di tahun ini. Amin. Nah, itu adalah harapan dan iman kita, biar kita sehat-sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama. Bapak Ibu, satu tema yang akan saya bagikan pada kesempatan yang baik ini untuk kita semua. Temanya adalah kelahiran Kristus melepaskan kita dari cengkraman perhambaan dosa. Nah, jadi Bapak Ibu, ini satu tema yang sangat penting bagi saya dan bagi kita semua sebagai orang percaya atau orang beriman di dalam Kristus. Temanya adalah kelahiran Kristus melepaskan kita dari cengkraman perhambaan dosa. Nah, satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama-sama dari kitab Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Di bawah satu perikop, tak ada lagi perhambaan. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. 1, 2, 3, ya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kembali kita kepada satu pokok pikiran, satu tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kelahiran Kristus melepaskan kita dari cengkraman perhambaan dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, di dalam teks yang telah kita baca, paling tidak ada 3 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama-tama di dalam teks ini, di pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Yang pertama di sana Bapak Ibu, di dalam teks ini adalah di mana Rasul Paulus, tentu surat ini dialamatkan kepada jemaat yang ada di Galatia, sesuai dengan nama kitabnya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama di sana adalah Rasul Paulus memulihkan keadaan orang Kristen di Galatia dari guru-guru yang masih berpegang pada ajaran agama Yahudi.
Dan juga sekaligus konteks pasal ini memperlihatkan kelemahan mereka karena telah mundur dari Injil mengenai pembenaran. Jadi Bapak Ibu, jemaat Galatia pada saat itu, mereka memang sudah menjadi orang Kristen. Mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah menerima kebenaran itu. Tetapi mereka dicampur adukan ajaran-ajaran Yahudi yang berpusat dengan hukum Taurat, Bapak Ibu. Maka Rasul Paulus mengingatkan mereka lewat firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan ini. Dan juga seluruh jemaat itu adalah mereka telah mundur dari kebenaran yang sesungguhnya. Mereka terikat dengan hukum Taurat. Jadi mereka tidak lagi hidup di bawah Injil yang telah mereka terima dari Rasul Paulus. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini. Yang kedua, di bagian ayat yang keempat, di mana seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama, bahwa akan genap waktunya, yaitu saat yang sudah ditentukan oleh Bapa, Ia mengutus anaknya, Yesus Kristus hadir ke dunia untuk mengakhiri masa penyelenggaraan hukum Taurat atau perjanjian lama yang menjadi masih bayangan, yang dimana semua orang telah terikat dengannya, dan itu disebut masa-masa kegelapan. Ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, ini sangat jelas kita melihat bahwa di bulan 11 kemarin kita membahas bagaimana nubuatan-nubuatan kelahiran Sang Kristus itu. Mulai dari Kejadian sampai para nabi-nabi besar itu, ada Yesaya di sana dan juga nabi-nabi kecil. Sudah dinubuatkan akan lahir seorang juru selamat yang kita rayakan hari ini. Nah, Bapak Ibu, itu sudah digenapi. Maka ini bagian yang disampaikan di dalam bagian ini, pengertian yang kedua. Nah, Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa semua telah dimerdekakan di bawah kehadiran Injil. Karena Injil adalah sungguh suatu kasih karunia yang telah melepaskan kita dari keadaan perjanjian lama yang merupakan masa kegelapan. Nah, Bapak Ibu, ini sangat jelas mengingatkan kita kembali bahwa semua telah dimerdekakan di bawah kehadiran Injil. Jadi kita tidak diikat lagi oleh hukum Taurat itu. Tetapi oleh kehadiran Injil itu kita semua dimerdekakan di dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, mengapa kehadiran Yesus? Kita kembali kepada tema kita. Mengapa saya dan kita semua dilepaskan dari semua cengkraman perhambaan dosa? Nah, Bapak Ibu, tentu yang pertama adalah karena kelahiran Kristus untuk menebus semua manusia yang hidup takluk di bawah. Bapak Ibu, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena kehadiran Kristus untuk menebus semua manusia yang hidup takluk di bawah hukum Taurat. Bagian ayat yang kelima. Ayat yang kelima bagian A di sana dikatakan adalah Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada siapa? Hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, ini sangat jelas bahwa mengapa kehadiran Kristus melepaskan kita semua dari cengkraman perhambaan dosa. Karena kelahiran Kristus, kehadiran Kristus, yaitu melepaskan kita semua dari perhambaan dosa, yaitu yang takluk di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, tentu firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang bisa melaksanakan. Justru melalui hukum Taurat itulah kita mengenal perbuatan-perbuatan dosa. 10 hukum Taurat itu ada 10 perintah di sana.
Misalnya adalah jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, tanpa ada hukum Taurat, kita tidak mengenal bahwa itu adalah pelanggaran-pelanggaran. Tetapi melalui hukum Taurat itu, kita mengenal yaitu dosa. Kita mengenal itu pelanggaran. Justru melalui hukum itulah kita terus melakukan pelanggaran. Maka di sini dikatakan bahwa karena kehadiran Kristus untuk menebus semua manusia yang hidup takluk di bawah hukum Taurat. Nah, ada beberapa penulis yang menyatakan demikian, Bapak Ibu. Ini adalah seorang penulis, Eben Nuban Timo, mengatakan demikian. Allah telah mempersiapkan bagi kita seorang penebus, penebus yang di dalamnya ada kuasa untuk menaklukkan apa yang tidak dapat ditaklukkan oleh hukum Taurat. Dialah Yesus Kristus, Injil yang datang kepada kita dari Allah. Injil menerima kuasa yang diserahkan dari hukum Taurat untuk menebus kita. Inilah berita sukacita untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, penebus yang di dalamnya ada kuasa untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Nah, jadi Bapak Ibu jelas ini. Hukum Taurat itu dibuat adalah bukan untuk menyelamatkan kita, menunjukkan perbuatan baik, supaya kita lebih baik. Tetapi hukum Taurat tidak akan bisa, yaitu memberikan kita, yaitu keselamatan. Kecuali melalui kehadiran Yesus Kristus itu yang takluk kepada hukum Taurat. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.